Halo, kami dari kelompok 4, paralel 2 mata kuliah Kelembagaan Organisasi dan Kepemimpinan yang terdiri dari Krisalisa Esna NIM I353, Rahmi Utami Ningrum NIM I358, Afifana Salma NIM I361, dan Salsabila Dwi NIM I362. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan dan pendekatan masyarakat saat pandemi COVID-19. Permasalahan peran pemimpin dalam menghadapi COVID-19, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi COVID belum ditetapkan sejak awal, sehingga pemerintah sempat kecolongan dan COVID-19 telah menyebar dengan sangat cepat di Indonesia. Pada bahan bacaan tersebut, Presiden Jokowi sebagai pemimpin belum berani mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown, baik secara nasional maupun daerah. Kemudian yang kedua, yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemimpin cukup tinggi. Pada awalnya, pemimpin menganjurkan masyarakat untuk tidak panik, namun masyarakat menjadi tidak tanggap dengan virus corona, sehingga virus tersebut menyebar sangat cepat dan semakin meningkat. Selain itu, pemimpin seharusnya dapat memberikan solusi atau alternatif penyelesaian masalah apabila kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah lain atau pemerintah daerah tidak diindahkan. Presiden atau pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan unit-unit sosial yang ada di masyarakat untuk memberikan pengadaan kebutuhan-kebutuhan dasar serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung dan rentan di masa pandemi seperti saat ini. Alternatif yang lain dapat dilakukan dengan cara pendekatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, karena seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat, serta dibutuhkan kebijakan, solusi, dan informasi yang tepat dalam menghadapi pandemi. Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat demi tercapainya kondisi yang aman dan terkendali. Selain itu, pemimpin seharusnya dapat memberikan solusi atau alternatif penyelesaian masalah apabila kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah lain atau pemerintah daerah tidak diindahkan. Presiden atau pemerintah pusat dapat bekerja sama dengan unit-unit sosial yang ada di masyarakat untuk memberikan pengadaan kebutuhan-kebutuhan dasar serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung dan rentan di masa pandemi seperti saat ini. Alternatif yang lain dapat dilakukan dengan cara pendekatan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, karena seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat, serta dibutuhkan kebijakan, solusi, dan informasi yang tepat dalam menghadapi pandemi. Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan kepentingan masyarakat demi tercapainya kondisi yang aman dan terkendali. Selanjutnya adalah pendekatan yang perlu dilakukan. Menurut kelompok kami, pendekatan yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yaitu dengan menerapkan pendekatan struktural fungsional dan pendekatan sosial dan budaya. Dalam kasus pengendalian, pemerintah dapat memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai modal untuk mengakhiri pandemi. Sedangkan pendekatan sosial dan budaya dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat untuk menghadapi kebijakan stay at home. Pendekatan sosial budaya dilakukan karena masyarakat Indonesia memiliki budaya yang heterogen. Hal tersebut dapat menjadi tantangan yang besar bagi pemimpin atau presiden untuk menghimbau masyarakat virus pandemi. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemimpin desa hingga rumah tangga untuk menghimbau para masyarakat Indonesia. Sehingga bantuan tersebut akan memudahkan kebijakan dari pemerintah untuk berlangsung di Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan potensi yang ada juga harus disesuaikan dengan aspek sosial dan budaya yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama, memperluas informasi budaya lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa di berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk menerapkan social physical distancing, harus memanfaatkan informasi budaya lokal.
seperti dengan mencantumkannya di lagu daerah atau membuat seni lakon untuk memberikan edukasi terkait COVID-19 ini. Yang kedua, peran tokoh adat dan aturan lokal. Dalam penyebaran informasi penanganan COVID-19 dan aturan adat atau aturan lokal, perlu dilakukan oleh pemimpin adat atau agensi lokal, karena merupakan salah satu pemimpin yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sosial kepada masyarakatnya. Yang terakhir, adanya komunikasi koersif, seperti memberikan unsur perintah, ancaman, atau mengenakan sanksi secara paksa kepada warganya yang melanggar aturan COVID-19 ini, untuk meredam kepanikan dan informasi hoaks yang beredar secara luas dengan tepat. Berikut referensi yang kami gunakan untuk bahan diskusi kali ini. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun perkataan kami. Terima kasih.